Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku ya. Ya kali ini aku akan membuat video bedah jurusan lagi bersama teman aku dari Universitas Airlangga. Mungkin bisa diperkenalkan dari mana? Halo, nama aku Berta Aurelia Pamudia Fajar. Aku jurusan S1 Matematika di Universitas Airlangga. Angkatan berapa? Angkatan 2018. Dulu tuh dari SMA berapa sih kamu? Dari mana SMA mana? Aku dulu tuh dari SMA Negeri 2 Nganjuk, terus ke Universitas Airlangga tuh. Jurusan IPA, IPA ya dulu? Iya, di SMA-nya. Di Matematika UNER itu ikut fakultas apa sih kalau boleh tahu? Matematika UNER tuh ikut Fakultas Sains dan Teknologi, jadi. Oh, FST. Iya, di FST. Itu berarti di kampus apa, kan UNER ada A dan B dan C, terus? Oh iya ya, FST itu ada di kampus C. Kampus C. Ya, itu sebenarnya awalnya tuh namanya Fakultas Sains. Cuman karena di situ kan udah ada teknik lingkungan sama teknik biomedik, jadinya dirubah nama jadi Fakultas Sains dan Teknologi. Oke. Terus dulu awalnya kamu milih jurusan matematika itu gimana sih? Nah, ini tuh dulu kan kalau zaman aku itu kan ada SNM, ada SBM, sama ada Mandiri. Nah, itu SNM tuh aku sebenarnya nggak milih yang ini, nggak milih matematika ini. Aku pilih di apa? universitas lain, di Universitas Brawijaya. Tapi jurusan apa? Beda juga? Beda jurusan. Terus SBM aku milihnya di UNER sih. Tapi beda jurusan. Beda jurusan juga. Iya, terus akhirnya aku dapat matematika itu karena aku mandirinya pilih itu. Jadi mandiri pilihan kedua, aku pilih matematika itu. Akhirnya aku dapet. Kamu berarti masuk matematika ini lewat jalur mandiri ya? Iya, aku lewat mandiri. Kalau di mandiri terus ambil jurusan matematika kena UKT berapa, terus ada uang gedungnya berapa? Nah, dulu tuh zaman aku mandirinya karena mandirinya nggak tes, jadi dia sama SBM, jadi serangkaian. Jadi kalau misalnya SBM-nya dia di UNER, jadinya mandirinya tuh harus isi UNER juga, kayak serangkaian univ gitu. Berarti nilainya diambil dari nilai SBM juga gitu? Iya, dari nilai SBM. Nah, untuk UKT-nya itu ngikut di ini UNER yang kan ada tuh di PPMB UNER. Nah, itu di situ tuh udah tertera. Aku waktu itu sesuaiin kayak itu sih. Waktu itu aku 25 sama 25 itu uang gedungnya ya? Iya, 25 itu uang gedungnya, terus uang semesterannya itu 5 juta buat matematika. Buat matematika 5 juta. Iya, jadinya waktu itu aku bayarnya 30. 30 untuk uang gedungnya 25 sampai lulus itu ya. Terus per semesternya 5. Iya, buat semester awal kan itu. Terus Kak, bisa dijelasin nggak sih, kan mungkin banyak anak SMA tuh yang takut dengan matematika. Kenapa sih milih jurusan matematika, terus kenapa harus milih jurusan matematika gitu? Nah, ini nih yang ditanyain banyak orang, kayak matematika itu momok banget gitu. Ditakuti banyak orang. Iya, sebenarnya tuh enggak. Matematika itu di matematika sendiri, karena aku matematika murni tuh enggak menyeluruh pelajaranku tuh di matematika mulu. Jadi di matematika itu aku juga dapat pemrograman, aku dapat metode numerik, terus aku dapat yang di semester 1 tuh dapat biologi praktikum, dapat fisika praktikum, dapat kimia praktikum. Jadinya jadi nggak 100% matematika. Jadi nggak 100% matematika. Yang matematika 100% tuh cuman yang dasar-dasar matematika sama yang kalkulus saja tuh. Dan sebenarnya aku tuh sebenarnya awalnya tuh biasa aja, nggak terlalu pandai banget di matematika. Tapi kayak lama-lama tuh kan kita kan ikut, iya. Jadinya makin bisa karena tiap apa yang kita temuin itu ya itu aja gitu. Ngomong-ngomong tadi nih kamu bilang kan di matematika murni. Iya. Kalau di UNER itu matematikanya murni. Iya, di beda ya berarti sama kayak pendidikan matematika gitu beda. Beda. Kalau di UNESA kan pendidikan, kalau di UNER itu matematika murni. Matematika murni. Iya. Jadi bedanya kayak gimana tuh? Nah, mungkin di sini tuh kurikulumnya yang beda. Jadinya kalau di pendidikan itu mungkin dia ada dapat pelajaran apa gitu, di aku ada dapat pelajaran apa gitu. Aku juga kurang ngerti sih kalau yang pendidikan, tapi kalau yang di murni itu lebih ke banyak ke ke nalar gitu loh. Kayak DDM kan logik. Mungkin kalau ke yang pendidikan itu lebih ke cara ngajarnya gitu. Iya, mungkin. Terus di UNER sendiri untuk matematika berapa kuotanya satu angkatan? Nah, dulu aku yang seangkatanku 2018 tuh mulai SNM, SBM sampai Mandiri tuh aku satu angkatan 120 orang sih. 120 orang. Itu berapa? Maksudnya dijadikan biasanya berapa kelas gitu? Nah, pemisahannya tuh jadi 3 kelas.
3 kelas. Iya. Itu kan tadi kamu bilang ada pemrograman. Iya. Berarti untuk matematika sendiri ada praktikumnya sendiri gitu? Ada, kita dapat algoritma dan pemrograman. Jadi di situ tuh kita bikin cara memecahkan masalah, cara ngasih solusi itu pakai program. Nah, itu jadi nyambung kayak program studi sistem informasi sih. Cuman bedanya di programnya, dia pakai apa, aku pakai apa. Berarti harus bisa ngoding juga, maksudnya yang dipelajari ngoding juga berarti. Iya. Terus mata kuliah yang dipelajari itu selain kan orang-orang matematika itu kayak misal aljabar gitu-gitu. Terus yang selain mendetailnya kayak gimana sih matematika yang dipelajari itu kayak apa aja gitu? Nah, di situ tuh ada di Matematika UNER tuh ada 4 pilihan. Jadi mendetailnya tuh nanti di semester 6 nih. Oh, jadi, di semester 6 baru mendetail? Iya, baru dipisah-pisah gitu loh. Nanti ada yang aljabar, ada yang pemodelan sistem, ada yang riset operasi, sama yang satunya ada analisis. Itu terserah, boleh bebas milih atau? Iya, tergantung passion kita. Jadi kalau passion kita di ini ya udah kita pilih ini gitu. Tapi kan harus ditata mulai semester awal. Iya. Nilainya yang bagus ke arah mana gitu? Iya gitu. Gitu nanti minta persetujuan dosen pembimbing gitu enggak? Iya, jadinya kita mau kemana itu nanti konsul sama dosen wali. Oh, dosen wali. Nah, nanti dosen wali tuh kasih saran gitu ke kita. Kan dosen wali tuh yang paling ngerti ya, kayak nilai-nilai kita, terus apa ya, kalau misalnya kita mau lomba kemana, ngarahnya kemana, itu yang paling ngerti sih dosen wali ya. Terus di matematika ini kalau praktikumnya hanya pemrograman tadi atau ada praktikum lain sih, misal mata kuliah lain gitu? Di matematika tuh ada kalau aku sampai semester ini tuh aku dulu maba dapat praktikum yang biologi dasar, fisika dasar, terus biologi itu juga ada praktikumnya juga? Iya. Oh, kirain cuma matematikanya aja. Enggak ya, ada. Terus aku dapatnya ya semester ini sampai semester ini cuma pemrograman doang. Sama biologi tadi? Sama statistika praktikum ada tuh. Oh, pakai aplikasi gitu ya? Iya, pakai Minitab. Minitab. Oh, itu biasanya juga banyak digunakan oleh jurusan lain sih. Kalau Minitab itu mengolah data itu. Iya, buat input data. Di matematika ini kedepannya kalau kerja tuh kayak lowongan kerjanya di bagian apa aja sih? Kan ini matematika murni, bukan kayak pengajaran gitu sih. Mungkin dari kakak tingkat gitu. Mungkin yang orang-orang tahu paling kerjanya di bank gitu. Padahal banyak tuh, kalau permodalan sistem nanti kita bisa jadi aktuaris. Terus kalau analisis kita bisa jadi dosen. Terus kalau riset operasi kita bisa kayak kan kalau misalnya belanja online tuh kan pasti ada tuh aplikasinya. Nah, itu kan di situ kan kayak ada data. Ngolah datanya gimana. Nah, fungsinya kita dapat pemrograman tuh ya itu. Oh, bisa masuk ke data analisis gitu. Iya, kayak gitu. Terus jual-jual produk sekarang online kan perlu data juga. Nah, itu. Di situ tuh kayak berguna banget gitu. Jadi yang ngolah data gitu. Iya, kayak gitu. Matematika ini kan tetap 8 semester gitu ya? Iya ya. Lah, itu selama 8 semester itu ada kayak magang atau gimana sih, kunjungan ke perusahaan atau gimana gitu? Oh, kalau kunjungan ke perusahaan itu kalau misalnya kita gabung HIMA itu ada kayak himpunan mahasiswa di matematika itu ada prokernya gitu berarti. Itu termasuk proker HIMA. Terus kalau magang PKL itu di semester atas-atas. Jadinya dia tuh ada SKS-nya, ada nilainya, dibuat wajib itu. Jadi ngisi SKS wajib itu dengan magang sama PKL itu. Oh, ada magangnya juga. Terus biasanya tugas akhirnya tuh kayak apa sih di matematika gitu? Pastinya skripsi sih. Ya, maksudnya skripsi. Terus skripsinya itu biasanya tentang apa, kayak buat apa atau analisis apa gitu? Itu tergantung. Jadi topik skripsi itu tergantung kita ngambilnya apa di antara 4 itu. Oke. Jadinya kalau misalnya kita ngambil yang ini permodelan sistem. Jadinya kita bikin skripsi tentang analisis model pertumbuhan kayak gitu, terus analisis model jelasinnya kayak gini nih, misalnya kan kalau ini kan lagi musimnya pandemi COVID ya. Nah itu kayak kita tuh kumpulin data, nah kita analisis berarti dia berakhirnya kapan, terus paling banyak yang kena tuh berapa kayak gitu. Jadi memprediksi akhirnya sampai kapan, korbannya berapa gitu. Iya, kayak gitu. Terus di matematika sendiri dosennya gimana? Enak-enak atau gimana? Enak sih, yang paling enak sih menurutku
dosen semua enak sebenarnya. Cuman kalau yang analisis itu kan lebih ke kita logiknya tuh harus kuat banget ya. Jadinya kalau misalnya kita nggak nyampe tuh kayak ngerasa dosen ini tuh kayak garing gitu emang. Soalnya pelajarannya tuh emang nalar banget gitu. Jadinya yang paling seru sih kalau menurutku dosen yang di FO sih. Soalnya kan dia ke program, jadinya turun langsung terus kayak asik gitu loh kan kita. Tugasnya gimana tugas? Kalau tugas buat laporan kah atau mungkin banyak yang berupa file ketikan atau gimana kalau tugas? Kalau tugas itu paling banyak aku tuh sampai semester ini tuh dapat tugas kalkulus nih. Yang namanya kalkulus tuh tugasnya paling banyak. Nah itu tulis. Semester berapa? Kalau semester ini kan karena online itu makin banyak tugasnya. Tapi kalkulus ada terus tiap semester? Iya. Oh, di matematika berarti tiap semester ada kalkulus? Iya, ada kalkulus. Itu gimana tugasnya? Tugasnya itu ya kayak kita dapat soal terus ditulisnya di folio gitu. Tapi kalau misalnya program ya udah kita bikin di C++ terus dikirim kayak gitu. Terus kalau misalnya tugas riset operasi juga kita kalau praktikum riset operasi berarti kita ngirim filenya itu. Kalau misalnya riset operasi tulis ya kita tulis kayak yang kalkulus itu ya biasa. Cuman karena pandemi itu makin banyak gitu loh tugasnya. Terus di matematika ini banyak cewek atau cowok? Banyak banget. Soalnya kan tadi totalnya banyak 120 ini. Iya, banyak banget ceweknya. Ceweknya berarti? Iya. Itu ada 80-an mungkin ceweknya. Ada. Oh. Iya. Di matematika itu kan biasanya ada cara ngerjainnya berurutan gitu, ada rumus dikerjain gitu ya. Penilaian di matematika itu gimana sih? Kan ada dosen beda-beda. Lah kalau misal salah dari atas itu nilainya salah semua atau gimana kalau di matematika? Kalau kayak gitu tuh yang paling di ini tuh aljabar linier. Jadi yang aljabar kayak yang lebih ke aljabar terus lebih ke analisis itu harus benar-benar kalian runtut ngerjainnya. Jadinya kalau misalnya nggak runtut kayak dari awal udah ada yang salah gitu nanti mempengaruhi ke bawahnya. Jadinya nilainya tuh kayak kepotong di tengah-tengah gitu loh. Sedangkan yang lainnya tuh yang penting hasil akhirnya bener terus stepnya bener. Kalau misalnya yang kalkulus nih ada nih step yang salah mungkin dikurangi tapi di bawahnya tuh masih kan kalian bisa jadi kayak imbang gitu loh. Mata pelajaran yang paling sulit di matematika apa? Kalau kataku sih ya kalkulus itu mata pelajaran dasarnya matematika. Yang paling sulit? Yang paling sulit. Iya. Paling banyak SKS-nya itu kalkulus. Terus habit atau kebiasaan anak matematika mungkin yang orang-orang itu ini loh pasti anak matematika itu gimana? Bawanya tuh buku terus sukanya kalau misalnya ke kantin tuh kayak jadi satu, jadi ngegeng gitu, kayak istilahnya ngegeng gitu. Oh, sering-sering kerja kelompok gitu? Sering kerjain bareng tugas-tugas gitu. Terus mungkin yang terakhir nih buat adik-adik SMA, alasan buat masuk jurusan matematika itu apa sih? Terus matematika itu nggak menakutkan seperti orang-orang. Nah, kamu mungkin bisa jelaskan gitu. Nah, persiapan kalian buat kalau misalnya emang berniat banget di matematika, tuh kalian bener-bener harus tekun, harus rajin. Nah, di sini di matematika UNER ini itu paling banyak kalau misalnya kalian pinter, emang kalian pinter, tapi kalau nggak diasah, kalian nggak rajin, kalian nggak tekun, itu kayak pinter kalian tuh buat apa gitu. Nah, gitu. Jadi sia-sia gitu kalau kalian nggak rajin dan nggak tekun. Terus jangan takut sama matematika karena di matematika ini kita tuh sama-sama belajar, kita tuh sama-sama mempelajari apa sih matematika itu. Dan di sini emang matematika tuh nggak murni 100% kamu full matematika. Di sini kamu juga ada nanti mata kuliah wajib yang lainnya. Jadi nggak melulu di ngitung nggak. Ya udah, cukup sekian dulu teman-teman. Mungkin terima kasih dari kamu ya. Kalau pengen tahu nama Instagramnya apa untuk mungkin adik-adik SMA ini ingin tahu tentang matematika di UNER gitu. Oh iya, follow aja @bertaarl, nanti sama masnya ditulis di bawah. Nah, nanti aku kan cantumin. Dan terima kasih teman-teman, jangan lupa nonton video selanjutnya. Terima kasih.